Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah. Dari kecil anak diajarin. Ini sama Nabi nih. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasul SAW. Itu hubungannya sama Nabi dekat. Kan orang bisa ngomong, Nabas, kalau kau punya perlu kau minta sama aku. Enggak. Kalau kau punya perlu minta sama Allah. Kita pun sama anak kita ajarin, nak, kalau kau punya perlu ya, kau mau minta sesuatu, doalah kau, nak, minta sama Allah. Di mana aja. Diajarin anaknya berdoa minta sama Allah. Bukan anaknya minta sepeda. Bapak, anak minta sepeda, Pak. Iya. Nanti Bapak belikan. Ajarin dia, kau minta sepeda. Oke. Kau doa minta sama Allah supaya Allah kasih Bapak rezeki. Insyaallah nanti bisa di sepeda. Nah. Anaknya disuruh berdoa mohon sama Allah dari kecil. Kalau nggak diajarin dari kecil, kapan dia akan berdoa? Hati-hati. Khususnya ketika anak antum kos-kosan. Orang tua yang meninggalkan anaknya di kos-kosan itu berat tanggung jawabnya. Kalau dia sudah bekalin anak, insya Allah mudah-mudahan terjaga. Soalnya kenapa? Anak di rumah aja masih harus disuruh untuk sholat. Di rumah masih harus diawasin sholatnya. Kalau di kos-kosan siapa yang ngawasin dia? Banyak orang punya anak di rumah, anaknya bandel. Di rumah padahal tinggal sama bapaknya. Bagaimana kalau anaknya di kos-kosan? Nggak pernah tahu orang tua. Maka hati-hati, yang kos-kosan tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Jalla. Carikan teman. Kebanyakan di antara kita beribadah karena ikut-ikutan. Padahal udah pernah kita bahas bahwasanya berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Agar yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu sesuai. Bukan kita melakukan perbuatan lalu kita cari apa dalil-dalil yang mendukung perbuatan kita ini. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, kalau kalian berselisih, cari sunnahku, cari ucapanku, cari perbuatanku. Udahlah, itu insya Allah akan menyelesaikan pertikaian di antara kalian. Tapi kebanyakan orang mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita jalani. Kalau urusannya ternyata Nabi SAW tidak mengamalkan, udah, apa yang diributkan? Jadi kalau bicara persatuan, itu di atas Sunnah. Sebagaimana menjadi contoh keburukan kepada umat manusia, akan menjadikan kita terus mendapatkan dosa jariah. Kalau bicara public figure yang na'udzubillah mencontohkan keburukan buat umat manusia. Yang jadi artis-artis, hati-hati engkau. Ketika engkau menjadikan orang-orang itu mencontohmu dalam kemaksiatan yang kau lakukan. Contohnya artis fulan. Engkau akan dapat terus mengalir kepadamu dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Tapi ketika engkau menjadi contoh kebaikan, sebaliknya. Di kampung gak ada orang pakai tato. Engkau orang yang pertama kali pakai tato di sana. Akhirnya teman-teman pada ikut pakai tato. Engkau akan dapat keburukan. Satu kelas nggak ada yang ngerokok. Kemudian engkau ngerokok pertama, teman-teman pada ngerokok. Gara-gara engkau, maka engkau akan mendapatkan bagian dari apa yang telah engkau lakukan. Kira-kira seperti itu sederhananya. Tapi intinya, yang kita bicarakan itu bid'ah dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, ya kata Nabi SAW, kalian lebih ngerti untuk urusan dunia kalian. Silahkan kalian mau bikin apa, ya sesuka kalian dalam urusan dunia kalian. Jadi kalau bicara mobil, tidak ada dalam urusan ibadah. Kita bicara adalah ucapan. Ketika seorang membuat sholat dengan bahasa Indonesia, maka disebut bid'ah. Atau dia beribadah dengan gerakan tersendiri. Dia bikin sholat yang biasanya Allahu Akbar, dia bikin Allahu Akbar umpamanya. Gerakan itu disebut bid'ah. Tapi kalau sarana, maka tidak kita bahas dalam hal ini. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, amal apa saja, yang amalan tersebut bukan berdasarkan perintah kami,
nggak ada perintah Allah, nggak ada perintah Rasul SAW, ana cuma mau beramal, maka itu akan tertolak. Jangan berpikir yang penting beramal. Sebagian orang punya prinsip yang sederhana, ini Ustaz, yang penting kita niat baik. Nah, niat baik penting, tapi kalau jalannya salah, engkau tetap salah. Seorang yang niat bersedekah, baik niat bersedekah, tapi dia salah memberikan sedekahnya ke tempat kemaksiatan, maka nggak berguna buat engkau. Maka tetap harus sesuai dengan aturannya.